Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya kembali, yaitu channel Lili Susanti. Jangan lupa untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran. Pada kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal uji praktik kejuruan untuk tahun pelajaran 2015-2016, di mana yang akan saya kerjakan di sini meliputi membuat sales journal, cash receipt journal, purchase journal, cash payment journal, general journal, petty cash journal, dan kartu persediaan atau inventory card. Lalu kita lihat di sini nama perusahaannya. Saya menggunakan soal PT Prima Elektronik. Sebelum mengerjakan soal ini, kita lihat dulu kebijakan akuntansinya. Ini menggunakan single currency dengan mata uang rupiah. Di soal juga ditentukan tentang kebijakan khususnya, yaitu setiap pembelian diberlakukan ada PPN masukan atau PPN income-nya. Selain itu, di sini ada juga kayak jurnalnya. Kalau kita misalnya saat ujian nih kita lupa, di sini sudah ada jurnalnya. Seperti misalnya saat ada biaya transportasinya, ada jurnalnya itu merchandise-nya debit, inventory-nya debit, lalu ada freight paid-nya debit, dan PPN income-nya debit, kreditnya adalah account payable. Berarti ini terjadi pembelian secara kredit. Oke, lalu di sini juga ada untuk returnya. Jadi kalau terjadi retur, kita lupa nih jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Kita menggunakan metode perpetual. Lalu kita lihat lagi. Untuk penjualan, di sini diperhitungkan PPN keluaran atau PPN outcome. Besarnya sama 10%. Lalu di sini juga ada jurnalnya. Sama, jadi kalau saat kita ngerjakan nih ujian, kita lupa, kita lihat aja depan di kebijakan akuntansinya, pasti ada jurnalnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita menggunakan sistem kas kecilnya, sistem dana tidak tetap ya. Lalu kita lanjut lagi, metode persediaannya di sini sudah ditentukan. Metode persediaannya adalah FIFO. Ya, FIFO, first in, first out. Lalu untuk penyusutan menggunakan metode garis lurus. Lalu kita lihat lagi soalnya. Oke, sudah, kita lanjut lagi. Di sini ada daftar akunnya, lalu ada neraca saldo awal. Jadi neraca saldo awal ini kita salin di lembar jawaban kita. Kalau mau ngerjain ini lagi Excel, biasanya saya suka menyalin di sheet pertama neraca saldo awal ini. Nah, ini dia. Kita salin ulang ke Excel. Nah, lalu berikutnya ini neraca saldo awalnya. Kita lihat saldonya. Ya, udah sama. Lalu tinggal copy paste saja dari Word ini. Kalau menggunakan Excel dari soal copy paste sudah bisa. Lalu berikutnya ini adalah data customer dan supplier-nya. Nah, ini dia nama supplier-nya. Kalau mengerjakan menggunakan kartu hutang, ini harus kita input di dalam kartu hutangnya. Oke, kita lanjut. Ini nama customer-nya. Oke. Lalu ini adalah inventory-nya. Ini persediaan tanggal 30 November. Artinya kalau transaksinya bulan Desember, kita buat inventory card kita. Kita buka lembar inventory card kita. Kita buat tanggalnya tanggal 1. Untuk barang yang pertama nih kita buat nih misalnya PAC 07 VD. Misalnya ini nama barangnya. Ini nama barangnya. Lalu invoice-nya, karena ini saldo awal nggak usah. Deskripsinya kita bikin
saldo awal. Oke, karena ini adalah saldo awal, artinya saldo awal itu masuknya di dalam kolom kolom saldo, balance. Nah, di sini kita taruhnya saldonya 40. Nah, seperti ini ya. Harganya 2.900.000. Kita salin di sini. Lalu kita kalikan, ini harganya totalnya 116 juta. Nah, kita tinggal salin saja. Oke, sudah. Sekarang kartu persediaan berikutnya. Jadi, inventory card-nya ada 2 ya. Oke. Sekarang inventory berikutnya, kita buat juga tanggalnya tanggal 1. Nah, lalu nama barangnya jangan lupa kita salin di atasnya. Ya. Metodenya kita tulis di atasnya, di pojok kanan atas, metodenya FIFO atau LIFO atau average. Lalu setelah itu kita buat deskripsinya saldo awal, letakkan di kolom saldo atau balance ya. Oke, seperti ini saldonya ada 43, harganya 3.600.000. Nah, kita salin. Kalau manual nih, silakan ditulis angkanya. Lalu jumlahnya sudah ada di sini 154.800.000 rupiah. Kita tinggal salin saja. Oke. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Sekarang saldo awalnya nih kita harus pindahkan terlebih dahulu. Udah kita pindahkan saldo awal inventory-nya. Sekarang kita mulai dengan transaksi yang pertama. Oke, ini dia transaksi yang pertama. Ini adalah bukti kas keluar. Ya, bukti kas keluar. Artinya kalau bukti kas keluar ini di atas 1 juta juga, maka kita akan input ke dalam cash payment journal. Berarti kita buka cash payment journalnya. Ya, atau jurnal pengeluaran kas. Kita buat tanggalnya, ini tanggal 1. Kita tulis tanggalnya. Lalu invoice-nya kita tulis yang ini aja, BKK 12-1 misalnya. Deskripsinya ini kan untuk pembayaran gaji. Ini gaji untuk bulan November kita buat ya keterangannya. Misalnya deskripsinya gaji karyawan atau buat misalnya pembayaran gaji juga nggak ada masalah. Lalu angkanya adalah 9.500.000. Nah, angkanya ditaruh di order karena bukan akun payable. Nah, jadi kita taruh aja angkanya di order. Nah, tapi karena ini adalah pembayaran gaji bulan November ya, maka kita lihat di neraca saldo awal untuk akun Accurate Expense. Nah, kita pakai akun yang ini. Accurate Expense. Utang beban ya 21.300. Nah, ya Accurate Expense hutang beban. Kita pakai akun itu. Lalu tulis di kreditnya adalah cash in bank langsung sebesar angka debit tadi. Sudah seperti ini aja kita membuat jurnalnya. Jadi jurnalnya cukup kita buat tanggalnya, deskripsinya misalnya pembayaran gaji. Debitnya adalah menggunakan akun Accurate Expense atau hutang beban. Lalu kreditnya cash in bank. Sudah seperti itu aja. Karena ini gaji bulan November. Kalau misalnya gaji bulan Desember, baru kita menggunakan akun wage and salaries atau beban gaji. Lanjut kita ke dokumen yang kedua. Yang kedua ini adalah voucher kas kecil. Nah, berarti udah kalimatnya voucher kas kecil. Lanjut kita buka ya petty cash journal. Kita tulis tanggalnya. Lalu setelah tanggal kita tulis untuk invoice number-nya. Berarti kita ambil yang ini aja, di nomor yang BKM nomor ini aja. Kita salin.
Lalu deskripsinya, karena ini untuk pembuatan brosur, boleh kita buat misalnya nama akunnya kita gunakan advertising expense, boleh namanya langsung advertising. Atau mau dibikin keterangannya adalah pembuatan brosur juga boleh. Lalu kita lihat nomor akunnya, kita cari nomor akunnya untuk advertising expense tadi. Ini dia ya, 61100. Nah, ini dia nomor akunnya. Oke, angkanya adalah sebesar ini 825.000. Oke, debitnya 825. Pastinya kreditnya juga sama 825.000. Oke, seperti ini saja. Jadi kalau mau bikin jurnal kas kecil itu simple. Debitnya akunnya apa, kreditnya langsung petty cash. Sudah seperti ini aja cara menginputnya. Kalau sudah, kita ke dokumen yang ketiga, yaitu tentang bukti kas masuk. Nah, kalimatnya bukti kas masuk. Artinya ini masuk ke dalam cash receipt journal ya. Kita buat tanggalnya, ini adalah tanggal 2. Kita tulis tanggal 2. Lalu invoice number-nya kita buat yang ini BKM 12.1 saja. Lalu deskripsinya, karena ini adalah terima uang dari pelunasan piutang dari customer ya, ini PT Karya Sejati. Deskripsinya kita buat aja PT Karya Sejati atau nama dari customer kita. Ya, ini nama customernya PT Karya Sejati yang ini nih. Oke. Karena kita terima duitnya terimanya sebanyak ini nih. 92.708.000. Kita taruh di posisi cash in bank. Nah, langsung disalin saja sebesar yang ada di sini. Lalu kita lihat piutangnya yang tanggal 26. Dia berapa utang sama kita? Kita lihat ya di daftar piutang ini, saldo piutang. Ini dia Karya Sejati. Ini dia. Total piutangnya yang jumlah ya angkanya, jangan dilihat yang penjualan, tapi lihat yang angka jumlah. Ini jumlahnya adalah 94.600. Kita salin di kolom account receivable-nya. Ya. 94.600 salin saja. Nah, selisihnya ini bagaimana? Karena tadi ada ketentuannya, di sini disebutkan terminnya. Kita lihat terminnya adalah 2/10 N30 ada 1%. Dari termin ini berarti 2/10 artinya dapat diskon 2% jika dalam waktu 10 hari pembayarannya. Nah, batas pembayarannya adalah 30 hari. Jadi kalau telat dikenakan denda 1%. Di sini kita lihat dia piutangnya terjadi tanggal 26 November dan dilunasi pada tanggal, nah tanggalnya ini dilunasinya tadi tanggal 2. Artinya dari tanggal 26 sampai tanggal 2 ini batas sampai 10 hari. Nah, 26 berarti 27, 28, 29, 30, 31, 12. Berarti dia punya kriteria untuk mendapatkan diskon. Diskonnya yang dia terima adalah 2%. Berarti kan 2/10. Jadi diskonnya adalah 2%. Ya, berarti kita taruh di sales diskon. Dikalikan 2% dikali dengan 94.600. Ini hasilnya. Kalau enggak, kita coba hitung. 2% kali dengan account receivable. Nah, seperti ini ya. Coba kita jumlahkan. Sama 94.600 totalnya. Seperti ini saja jurnalnya. Jadi kalau misalnya
ada bukti kas masuk dari customer untuk pelunasan piutang, tapi ada terminnya 2/10/30, ini tanggal 26 November, dilunasi tanggal 2 Desember, maka dia mendapatkan diskon 2% karena dari terminnya 2/10. Oke, kalau udah kita ke dokumen berikutnya, dokumen 4. Dokumen 4 ini sama, pembayaran rekening listrik menggunakan voucher kas kecil. Berarti kita buka petty cash journal. Nah, petty cash-nya kita buat tanggalnya, tanggal 2. Lalu invoice number-nya kita ambil ini, yang atas. Voucher kas kecil 12/2. Ini menggunakan akun yang sama. Karena ini bulan November ya, listrik bulan November, berarti kita pakai Accurate S-Pen. Ya, kita gunakan akunnya Accurate S-Pen. Kita buat di sini deskripsinya, yaitu pembayaran listrik November. Pakai akun Accurate S-Pen ya. Nilainya 700.000. Petty cash-nya juga 700.000. Oke, demikian tadi kita sudah mengerjakan dari dokumen 1 sampai 4. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.